Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perlu kami beritahukan bahwa ibadah kita pada saat ini sesuai dengan berita jemaat yang Bapak Ibu terima, dan ibadah ini adalah ibadah Jumat Agung dan dilayani dengan perjamuan kudus. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh warga jemaat GKI Maranatha Buntok untuk melaksanakan ibadah di rumahnya masing-masing. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sebagai penghantaran perjamuan kudus ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita walaupun kita sedang menjalani masa sulit dan penuh bahaya. Ia ingin kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkanlah dirimu selalu dalam pimpinannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 bait yang pertama, Suaramu Kudengar. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Tuhan, ampunilah aku sesuai dengan janji-Mu, sebab besarlah kesalahanku. Pandanglah aku dan kasihanilah aku, sebab aku kesepian dan sengsara. Kesusahan hatiku semakin bertambah. Bebaskanlah aku dari kesesakanku. Perhatikanlah sengsara dan kesukaranku, dan ampunilah semua dosaku. Jagalah dan selamatkanlah aku, supaya aku tidak mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Semoga kebaikan dan kejujuran mengawali aku, sebab aku berharap kepadamu. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghukum kita setimpal dosa kita,
atau membalas kita setimpal kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian kasih-Nya bagi orang-orang yang takut kepadanya. Shalom. Dalam ibadah Jumat Agung hari ini 10 April 2020, firman Tuhan bagi kita Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik. Engkau peduli dengan keadaan kami, dan Engkau tetap menopang serta menguatkan kami. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami umat-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja memberikan hikmat dan bijaksana untuk memahami kebenaran firman Tuhan, memaknai Jumat Agung. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Yesus disalibkan, Yesus mati. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ Ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu."
Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif pada saat ini, mari kita tetap bersyukur masih diberikan kesempatan untuk memaknai kematian Kristus di kayu salib. Yesus mati untuk saya dan kita semua. Yesus rela mati secara terhina dan terkutuk karena kita begitu berharga baginya. Walaupun sebenarnya saya dan kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak pantas menerima kasih keselamatan dari Allah. Namun Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapa rela mati secara terhina dan terkutuk untuk menebus dan menyelamatkan saya serta kita semua. Dan ini adalah cara Allah untuk meninggikan Tuhan Yesus Kristus dan menyelamatkan kita semua. Apa makna Jumat Agung bagi saya dan kita semua? Tadi kita sudah bersama-sama membaca dari Yohanes 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Bagaimana situasi dan kondisi ketika Yesus memikul salib keluar dan sampai di tempat tengkorak atau Golgota. Kemudian dia disalibkan, dia menghembuskan nafas yang terakhir dengan terlebih dahulu mengatakan, "Sudah selesai." Sangat luar biasa pengorbanan Kristus bagi saya dan kita semua. Salib menjadi lambang keselamatan, walaupun sebenarnya salib adalah lambang kehinaan. Biarlah salib yang kita yakini sebagai lambang keselamatan itu tidak hanya sekedar menjadi simbol bahwa saya Kristen, bahwa Anda Kristen, tetapi ini menjadi gaya hidup kita. Ketika salib menjadi gaya hidup itu tidak mudah. Terlebih dalam situasi dan kondisi hidup kita sekarang ini. Saya dan kita semua tidak bisa bersama-sama berkumpul dalam ruang gereja, beribadah bersama seperti biasanya. Ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dalam memaknai kematian Kristus karena kondisi penyebaran virus corona dan juga COVID-19. Namun kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah. Dan saya percaya bahwa saya dan kita semua tetap bisa memaknai ini semua sebagai ungkapan syukur serta terima kasih karena salib Kristus yang adalah lambang keselamatan menjadi lambang mengingatkan kita bahwa saya dan kita semua telah ditebus
diselamatkan dengan darah Kristus. Yesus menjadi korban penebus dosa satu kali untuk selama-lamanya. Kita dibayar lunas dengan darah yang mahal. Karena itu nantinya dalam ibadah ini kita akan ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus, mengingat ulang bahwa tubuh dan darah Yesus diserahkan untuk saya dan kita semua. Kita diselamatkan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi agen damai sejahtera dan menyuarakan keselamatan bagi semua orang. Selamat merayakan hari Jumat Agung. Mari kita renungkan makna dari salib Kristus. Ia yang sudah menebus dan menyelamatkan kita dengan mati di atas kayu salib. Biarlah pengorbanannya tidak sia-sia. Bahkan dalam kondisi situasi hidup kita yang menakutkan sekarang ini, kita tetap yakin percaya bahwa kasih Tuhan bekerja. Dan kita semua tetap dimampukan untuk menjalankan panggilan kita sebagai saksi Kristus yang setia. Selamat hari Jumat Agung, selamat mengikuti perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan serta untuk memasuki perjamuan kudus, kami undang sidang jemaat sekalian untuk kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, bait yang pertama, Pada Kaki Salibmu. Penetapan perjamuan kudus. Dengarlah akan penetapan perjamuan kudus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicurahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam suatu persekutuan dengan Kristus dan kita sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan perjamuan Anak Domba di bumi baru, di bawah langit baru.
Bapak, Ibu, saudara, anak-anak kekasih, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita orang Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan saudara? Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak semua, dipersilahkan berdoa di dalam hati masing-masing. Ya Allah, Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa mengenyangkan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia, oleh Yesus Kristus. Berilah kesucianmu, ya Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasa beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara menuju hidup yang kekal. Amin.
Saudara-saudaraku jemaat sekalian, dimanapun saudara berada, bersama keluarga masing-masing, bahkan yang ada di tempat ini, kita bersama-sama menaikkan doa syukur atas perjamuan kudus di hari Jumat Agung ini, dan juga untuk semua kita, bangsa dan negara. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dengan panjang sabar dan kasih sayang tetap berkenan memberi kesempatan dan keselamatan bagi kami hingga saat ini, yang oleh karenanya hendaklah kami mampu bersyukur. Kami sekalian umat-Mu di sini, di jemaat ini, di seluruh dunia hari ini, di hari Jumat Agung-Mu, kami kembali sejenak menyelami dan merenungkan kembali saat-saat terperih dan terpedih kesengsaraan yang dialami oleh-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai mati di kayu salib. Demi kasih-Mu akan kami sekalian umat-Mu dengan penuh iman mengangkat tangan, menengadah ke salib-Mu, memohon belas kasih-Mu. Ampuni kami, kasihani kami, selamatkanlah kami, keluarga kami, jemaat kami, gereja kami, dan bangsa kami. Hari ini kami umat-Mu boleh semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus di tempat kami masing-masing. Kami memohon biarlah melewati perjamuan kudus ini benar-benar meneguhkan kami sebagai milik Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan oleh perjamuan kudus ini meyakinkan kami bahwa Engkau selalu menuntun, menguatkan, melindungi, menyelamatkan, memberkati kami, keluarga kami, dan semua orang. Kami memohon pula lawatan kasih dari Tuhan, memberi kekuatan, kesabaran, dan semangat kepada semua orang, terlebih di suasana badai kekhawatiran, ketakutan, kegentaran akan COVID-19 yang sungguh-sungguh menimpa dunia ini, bangsa kami dan umat-Mu. Biarlah iman kami jauh lebih besar dari kegentaran dan kekhawatiran kami, dan kami boleh bersyukur karena kami tetap ada karena pertolongan dan anugerah-Mu. Kami juga bersyukur karena kami memiliki Engkau yang jauh lebih besar, kuat, dahsyat, dan ajaib, yang sanggup menolong, menyelamatkan kami sekalian. Mampukan kami untuk saling mendukung di tengah suasana seperti sekarang ini. Mampukan kami untuk mengerjakan bagian kami masing-masing, baik kami sebagai pemerintah, baik kami sebagai gereja, baik kami sebagai tenaga medis, masyarakat, baik masyarakat yang bekerja, yang ada di rumahnya masing-masing, demikian juga di ruang isolasi, bahkan dimanapun dan bagaimanapun keadaan kami. Kami percaya kuasa-Mu lah yang sanggup menolong, memulihkan kami sekalian, dan kami tidak akan mampu menghitung segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini Engkau telah memampukan kami belajar untuk bersyukur kepadamu, terlebih melalui persembahan yang akan kami kumpulkan. Sebagai tanda syukur kami boleh membawa persembahan ini. Mari Tuhan, melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 286 bait yang pertama dan yang ke-6. Bumi dan langit pujilah.
kita mengakhiri ibadah kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati.